Saudara, Polda Metro Jaya terus mengumpulkan bukti dan menggali keterangan dari sejumlah saksi terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta yang menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyatakan, hari ini sesuai jadwal penyidik akan meminta keterangan dari Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta setelah kemarin meminta keterangan dari saksi ahli bahasa. Sejauh ini dalam kasus kerumunan di Petamburan, polisi telah menetapkan 6 tersangka. Salah satunya adalah Rizik Syihab. Sementara 5 lainnya adalah panitia acara maulid yang berujung kerumunan massa. Ada saksi ahli bahasa yang dilakukan pemeriksaan. Ya, kan sekarang ini kan penyidik sedang mengumpulkan alat bukti, baik itu keterangan-keterangan saksi, petunjuk maupun surat atau yang lainnya untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Kemarin ahli bahasa sudah dilakukan pemeriksaan. Hari ini rencananya Kepala Biro Hukum dari provinsi nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Jadwalnya hari ini jam 10. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir. Waktu penyelidikan sudah diklarifikasi. Nah, sekarang kita butuhkan adalah sebagai saksi untuk ininya. Sementara itu, Kamis siang, Amin Rais mendatangi Mabes Polri dan Amin menyebut kedatangannya ini untuk menyampaikan surat pernyataan siap menjadi penjamin Rizik Syihab. Dalam surat yang diajukan, setidaknya ada 11 nama yang siap menjadi penjamin Rizik. Tak hanya itu, surat juga berisi dorongan agar polisi membentuk tim pencari fakta independen untuk menguak fakta tewasnya 6 anggota FPI. Kami berdelapan, sesungguhnya ingin ketemu Bapak Kapolri, tapi beliau sedang ada di luar kantor. Kemudian kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya, kemudian dibawa ke Divisi Humas. Kepala Divisi Humas pun juga sedang pergi, sehingga tadi kita terima di stafnya. Hari ini Edi Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Edi Mulyadi adalah pemilik akun YouTube Bang Edi Channel yang mengunggah video reportase insiden tewasnya 6 anggota FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Edi datang bersama kuasa hukumnya setelah pada pemanggilan sebelumnya ia tidak hadir. Bang, itu materinya terkait yang video di YouTube itu ya? Iya, kalau penjelasan Kombes siapa kemarin, Kepala Biro Penerangan Umum kan gitu. Saudara harap datang bla 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 bla. Soal itu berarti. Ini berarti video yang mewawancarai saksi atau yang gimana sih Bang? Kenapa? Nggak ngerti, kita makanya mau datang nih. Ini komandan kita nih, Bang Abdullah Katiri. Gitu. Kemarin kan juga sempat tidak hadir, itu kenapa Bang alasannya? Saya udah kasih pemberitahuan ke penyidik, saya berhalangan ada kegiatan lain. Jadi kalau kalian ada yang tulis, ada yang bilang mangkir, aduh jangan gitulah ya. Sama-sama, kan gak wartawan juga, jangan gitu-gituin. Bukan abal-abal juga. Lebih lanjut, informasi terkini pemeriksaan Edi Mulyadi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Feni, apa pemeriksaan Edi Mulyadi ini sudah selesai dan poin apa saja yang ditanyakan polisi pada saat pemeriksaan? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Untuk pemeriksaan terhadap pemilik akun YouTube Edi Mulyadi ini masih berlangsung karena tadi Edi sendiri baru tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 2 siang dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Ini merupakan pemeriksaan Edi Mulyadi sebagai saksi, Cindy. Jadi dalam kapasitasnya sebagai saksi nanti ia akan ditanyakan apa yang ia ketahui, yang ia lihat dan yang ia dengar terkait soal tewasnya 6 orang anggota FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Dan ini memang merupakan penjadwalan ulang bagi Edi Mulyadi karena sebenarnya ia sudah dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari Senin 14 Desember 2020 yang lalu, namun ketika itu ia tidak hadir karena ada keperluan lainnya. Dan Cindy, seperti kita ketahui bahwa Edi Mulyadi pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu sempat mengunggah video di akun YouTube pribadinya begitu, dan video tersebut berupa reportase apa yang ia lakukan sendiri di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek.
dari reportase yang dilakukan oleh Edi dan kemudian ia unggah dalam akun YouTube-nya atau dalam video di YouTube-nya, ia menyebutkan bahwa Edi menyebutkan bahwa ia telah menemui sejumlah saksi mata di TKP, terutama juga sejumlah pedagang, dan dari saksi-saksi yang ia temui kemudian ia menyatakan bahwa ada perbedaan keterangan antara keterangan yang disampaikan oleh saksi yang ia temui di TKP dan juga keterangan saksi yang dilaporkan atau yang diberikan kepada pihak kepolisian. Dan ini juga sebenarnya sudah pernah dikonfirmasi oleh Kasubdit 3 Dirtipidum Bareskrim Polri, yakni Kombes Pol John Hutagalung, yang menyatakan bahwa pemeriksaan Edi ini sebenarnya untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Karena ada saksi di lokasi kejadian yang menyebut nama Edi Mulyadi. Oleh karena itu harus dikonfirmasi dan juga disinkronkan antara keterangan yang disampaikan oleh saksi di TKP dan juga keterangan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi, sehingga kemudian ada sinkronisasi antara kedua keterangan tersebut. Dan pihak Edi tadi sebelum ia masuk atau menjalani pemeriksaan sempat menyatakan bahwa ia membantah dirinya mangkir dari pemeriksaan pada hari Senin lalu. Ia juga menyatakan seharusnya permintaan klarifikasi dari kepolisian ini dilakukan melalui Dewan Pers, begitu, karena Edi sendiri juga statusnya pernah juga menjabat atau pernah juga sebagai wartawan, namun kemudian itu tadi hanya yang disampaikan oleh Edi, namun apakah itu juga akan disampaikan kepada pihak Bareskrim atau penyidik, ini juga masih kita tunggu karena pemeriksaannya juga masih berlangsung. Cindy, secara garis besar untuk membuat terang perkara ataupun juga peristiwa tewasnya 6 orang anggota FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ini dari pihak Bareskrim atau Mabes Polri juga sebenarnya sudah melakukan rekonstruksi begitu. Ada 58 reka adegan yang dilakukan di 4 lokasi dan pada saat rekonstruksi ini juga dihadirkan 28 orang saksi, di mana 4 orang diantaranya merupakan anggota kepolisian atau anggota Polri yang saat itu tengah bertugas untuk melakukan penyelidikan. Dari Kabar Eskrim sendiri menyatakan tidak tertutup kemungkinan nantinya akan dilakukan rekonstruksi ulang begitu jika dari keterangan saksi-saksi yang saat ini tengah dihimpun kemudian ada informasi baru dan juga bukti baru seperti itu. Jadi tentu saja keterangan dari Edi ini juga akan ditunggu oleh pihak penyidik Bareskrim apakah memang benar seperti itu atau kemudian nanti bisa menjadi kunci untuk kembali dilakukannya rekonstruksi di lokasi kejadian. Jadi kita tunggu, Cindy. Baik, Feni Sinuraya melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.